Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalila Nafisa dan pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk memandu acara podcast yang bertemakan kewirausahaan. Tahu gak sih, bentuk wirausaha yang banyak sekali diminati pada saat ini adalah berjualan online maupun offline. Tidak sedikit juga dari mereka yang sudah mulai berinovasi, membuat dan menciptakan produk sendiri. Dan masih banyak lagi. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tertarik nih dengan dunia wirausaha dan ingin menjadi wirausahawan yang sukses di masa depan. Nah, tentunya untuk menjadi seorang pembisnis dan wirausaha yang sukses, kita perlu melewati proses belajar dan mengembangkan diri. Oleh sebab itu, di podcast kali ini kita akan membahas dan menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana berwirausaha itu sebenarnya. Tentunya saya tidak akan sendirian. Kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber yang memiliki banyak sekali pengalaman dalam berwirausaha dan juga bisnis. Beliau adalah Kak Nur Muhammad Ahmad. Kak Ahmad ini adalah salah satu alumni dari SMP ITS Kia dan juga lulusan Diploma 3 Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Selain memiliki banyak pengalaman berwirausaha, Kak Ahmad ini juga aktif dalam mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan juga relawan. Kalau begitu, langsung saja kita sapa Kak Ahkamnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya? Sehat? Sehat Kak, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Kak hari ini? Hari ini sedang membangun satu bisnis peternakan gitu di Sukabumi. Semoga lancar ya Kak. Iya. Nah, kan Kakak ini mempunyai banyak sekali pengalaman bisnis dan mungkin sedang membangun bisnis sendiri. Bisnis apa sih yang sedang Kakak geluti akhirnya ini? Iya, jadi setelah selesai kuliah gitu ya, saat ini sedang mengembangkan dua bisnis sebetulnya ya. Yang pertama ini adalah bisnis peternakan. Ini industri peternakan modern yang menggunakan atau memakai konsep eduwisata. Sehingga nanti peternakan ini bakal dibuat juga sebagai tujuan wisata. Yang kedua, saya juga mengembangkan sebuah produk, ada produk aromanis namanya. Itu aromanis rambut nenek. Tahu nggak aromanis rambut nenek? Tahu, yang sering ada di ambang-ambang SD gitu ya yang jualan. Iya, mungkin hampir-hampir sama mungkin ya gitu. Tapi ya kita ini punya satu punya pembedanya ini, kita punya varian rasa yang kekinian nih. Gitu. Kayak gimana? Nah, ada rasa kan kekinian itu yang biasa itu kan udah anggur, itu kan buah-buahan yang biasa lah. Maksudnya kayak melon, terus strawberry itu kan biasa ya gitu. Nah kalau ini kan kita lebih kekinian gitu, lebih yang digemari oleh masyarakat remaja saat ini kan kayak red velvet, kan ada itu, kue karet, gitu kan, tiramisu, ada susu. Nah itu banyak, nah itu ada satu, berarti nanti ini juga bawa, nanti bisa dicobain sama kamu atau sama teman-teman. Oh, makasih Kak. Apa sih yang membedakan peternakan eduwisata Kakak itu dari peternakan yang lain? Jadi peternakan yang kita bangun ini menggunakan yang namanya itu sistem koleksi gitu. Sistem koleksi itu di mana kita ini mengusung peternakan yang bebas bau dan juga bersih gitu. Juga kita juga mempunyai manajemen lahan hijauan yang istilahnya sehingga orang beternak itu nggak capek gitu. Yang paling capek di dalam beternak itu kan ngangit ya, cari rumput. Nah, kasih pakannya itu kan capek ya. Makanya sehingga kita gimana sih membuat satu manajemen lahan hijauan itu yang istilahnya maksimal, sehingga ketika kita tuh nggak kesusahan ketika musim kering itu kita nggak kesusahan pakan. Nah itu kita juga bakal di sana dan ini bakal dibuka sebagai tempat edukasi lah gitu. Baik edukasi buat masyarakat umum, itu baik siswa buat teman-teman yang mau belajar mengenal peternakan itu nanti juga bisa belajar di sana itu. Dan juga nanti kita sasarannya orang-orang yang pensiun. Ini orang-orang yang pensiun ini beliau itu kan banyak duit ya, berduit ya. Kalau dia udah banyak bekerja, dia udah punya uang, habis itu selesai masa kerjanya,
Nah dia tuh bingung mau ngapain. Nah akhirnya kan dia cari inspirasi nih. Nah disitulah kita namanya itu mengundang atau yang menarik mereka untuk datang ke sini. Yuk, ini peternakan itu adalah sesuatu bisnis yang menjanjikan untuk masa sekarang gitu. Oh, baik. Nah di peternakan itu kira-kira akan ada hewan apa aja nih Kak? Nah, komoditas utamanya itu di kita itu nanti domba sih gitu. Jadi berbagai domba, berbagai jenis domba ya gitu. Ada kan berbagai jenis domba ada banyak ya. Iya. Kamu taunya apa? Biasanya tahunya cuman domba-domba yang didagangin buat Kurban. akikah, Kurban. gitu. Kambing sama domba tahu bedanya nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Nah itu kan makanya banyak orang yang nggak tahu nih perbedaan domba sama kambing itu apa nih gitu. Tapi sebenarnya kan dari segi fisik itu kan juga beda. Nah ini sebenarnya komoditas utama kita nanti adalah domba gitu. Nanti dombanya berbagai jenis karena sebenarnya kalau untuk industrinya itu kita hanya jenis lokal gitu ya atau domba Garut sayur disebutnya itu. Kalau misalkan yang lainnya kayak Texel, Merino itu kan kayak Sound Desit tau. Nah itu kan yang domba-domba gemuk. Nah itu nanti bakal ada di sana. Kita bakal ada di sana juga. Terus juga kambing juga ada. Karena kan biar orang itu ketika datang sana ke peternakan itu nanti wah tahu nih berbagai jenis domba itu apa gitu. Karena nanti kan setiap daerah itu juga namanya itu kebutuhannya itu beda-beda. Bisa jadi di Sukabumi itu domba Garut itu tinggi misalkan, belum tentu di Jakarta itu domba juga dikonsumsi, bukan dikonsumsi ya, maksudnya kebutuhannya tinggi gitu. Bisa jadi yang tingginya itu adalah kambing gitu. Pada setiap wilayah beda. Makanya kenapa kita menentukan komoditas utamanya adalah domba, karena di Sukabumi ini serapannya banyaknya domba gitu. Makanya kita pilih domba gitu. Inspirasinya dari mana nih Kak kalau misalnya tentang sistem eduwisata ini? Kalau jadi inspirasinya itu pertama saya itu sebelumnya dari kuliah itu udah kerja gitu. Sambil kerja sambil kuliah itu dari semester 3 itu udah kerja. Saya kerjanya itu di industri peternakan. Nah, namanya Sinatria Farm. Teman-teman juga bisa lihat nih Sinatria Farm di YouTube. Itu paling atas lah, banyak gitu. Salah satu peternakan terkenal lah di Yogyakarta. Gitu. Jadi kerja di sana di awal juga. Nah, beliau itu memang di awalnya itu juga itu mengusung kandang terkoleksi. Nah, akhirnya kan ketika diperkenalkan kepada masyarakat, akhirnya kan ini menjawab tantangan atau masalah masyarakat terhadap peternakan. Sehingga ketika kita memperlihatkan bahwa inilah gitu kandang yang nggak bau, kandang yang bersih gitu ya, manajemen peternakan yang mudah untuk diaplikasikan atau ya istilahnya mudah untuk dikelola lah gitu. Nah, makanya banyak tuh orang yang datang ke sana itu. Karena tertarik. Tertarik makanya. Nah, inspirasinya dari sana. Di Sukabumi itu belum ada, maksudnya masih jarang lah gitu ya, yang menggunakan konsep ini. Akhirnya transfer pulang kampung dari Jogja ke Sukabumi, akhirnya bangun di sini. Gitu. Jadi seperti itu awal mulanya Kak. Gitu. Nah, apa sih perjalanan yang sudah Kakak lalui sampai bisa ada di titik ini? Perjalanan bisnis ya? Gitu. Perjalanan bisnis sebenarnya kalau perjalanan bisnis ini perjalanan yang cukup panjang sebenarnya. Dari awal sama nih, dari sama-sama kayak kalian dari SMP gitu kan. Nah ini inspirasi pertama kali itu dari SMP. Dimana pas dulu itu saya tuh kagum lah gitu. Ada pas jam istirahat itu ada orang yang istilahnya kan mau jajan ya. Iya. Nah ada teman kakak itu yang dia itu namanya Agung Ikra gitu ya. Dia itu nawarin ke teman-temannya siapa yang mau jajan, nitip ke dia kan gitu. Nitipan banyak, nah pasti ada lebihnya tuh 1.000, 2.000. Akhirnya kan uang jajan dia sendiri tuh lebih besar daripada yang lain gitu kan. Karena dari situ saya terinspirasi ternyata mendapatkan uang dari hasil keringat sendiri itu seperti itu kan gitu. Nah, akhirnya dari saya juga banyak SMA waktu itu SMA ITS juga jualan kan. Saya melihat wah ternyata enak ya, kayaknya enak nih. Dapat jualan gitu, dapat uang sendiri gitu. Makanya dari situ inspirasi di sana, keinginan muncullah keinginan. Habis itu di SMA. Nah di SMA ini kebetulan kan ada OSIS nih. Nah OSIS ini juga dia sering danusan. Otomatis kan awalnya jualan itu terpaksa gitu. Jualannya terpaksa karena ya danus gitu kan. Karena butuh dana. Dana itu gitu. Banyak lah ini organisasi juga pasti danusan. Nah, makanya dia danusan, akhirnya tahu nih cara jualan, mulai pede nih jualan, jualan itu kayak gini.
Akhirnya di jeda yang nggak danusan itu ya, nggak danusan, saya organisasi nggak danusan, jualannya sendiri gitu kan. Awalnya apa? Beli ini aqua botol simpen aja di kelas, simpen di belakang gitu kan. Itu jadi setiap orang yang setiap istirahat kadang mager gitu ya ke kantin gitu ya, butuh minum, ya dia ngambil gitu kan. Beli di situ. Nah dari situ perjalanan inspirasinya mulai untuk mulai untuk berjualan itu di SMA gitu. Jualan di SMA, habis itu mulailah mengembangkan mencoba untuk inilah namanya itu berjualan lebih tinggi lagi, kayak masukin barang ke SMA gitu kan. Pernah juga masukin buat yang baru kayak Dreamcatcher. Habis itu, nah di kuliahan lebih ini lagi gitu kan. Ternyata lebih beda lagi karena ada pelajaran penting bahwa dari SMA itu saya fokusnya di produksi gitu. Tapi di produksi itu ternyata capek lah, nggak ada capek ya gitu. Sehingga terkendala juga sama dana, akhirnya memutuskan untuk cari dulu pengalaman, makanya kerja dulu. Setelah kerja dulu juga sama bisnis juga di situ, ada bisnis jaket kan gitu. Setelah itu pekerjaan selesai, pulang ke Sukabumi gitu kan, ada mulai lagi bisnis cupang kan gitu, ada bisnis es krim gitu kan, ada bisnis juga yang lain lah, di segala aja dicoba gitu. Nah sekarang juga ada bisnis aru manis itu sama bisnis mau bangun peternakan gitu. Dari situlah akhirnya kita terasa lah gitu ya, karena ternyata bisnis sama jualan itu beda gitu kan. Bisnis sama jualan itu beda, bisnis itu pengusaha sama penjual itu ternyata beda kan gitu. Kalau penjual itu belum tentu dia itu pengusaha, tapi pengusaha udah pasti dia penjual. Gitu. Nah ini ternyata ya dari situlah. Jadi awalnya dari jualan, ternyata kan kita bisa melihat ternyata sesuatu ada yang lebih besar, itu pengusaha. Nah ini sih pingin jadi lebih besar ya otomatis harus jadi bisnis. Nah bisnis itu kan dia sains ya atau matematika, dia bisa diukur dan dia udah pasti lah gitu. Makanya itu pentingnya mempelajari bisnis atau ya memulai bisnis sejak dini itu karena apa? Karena kalau bisnis nggak pakai ilmunya itu juga nanti susah sendiri di tiap perjalanannya gitu. Bisa ruginya besar. Tahu Starbucks sama kopi biasa? Tahu. Nah, tahu kan gitu. Kalau Starbucks itu harganya berapa satu ini? 30.000 Nah, bisa puluhan ribu makanya gitu. Tapi kenapa itu bisa laku gitu kan? Bahkan dia punya gerai di seluruh dunia lah gitu ya, termasuk Indonesia sendiri. Kenapa tuh kayak gitu? Daripada ada yang jualan kopi di pinggir jalan misalkan gitu. Padahal sama-sama kopi tapi ini harganya bisa 5.000, ini bisa puluhan ribu kan, itu kenapa kayak gitu? Karena apa? Dari awal sendiri Starbucks itu udah ada penelitian, udah menggunakan suatu penelitian bahwa contohnya tempat duduk aja. Jadi di Starbucks itu tempat duduknya itu tingginya itu dia khusus gitu, dimana tempat duduknya itu yang nyaman bagi manusia gitu ya. Ketika duduk itu tingginya itu berapa sih yang pas gitu. Nah itu diterapkan di Starbucks, tempat duduk aja loh gitu, sehingga orang itu ketika duduk itu nyaman. Nah sehingga dia mau disuguhkan produk yang mahal itu nggak masalah gitu. Bayar aja karena dia udah merasa nyaman di sana gitu kan. Termasuk ada situasi yang bagus kan gitu. Ada ornamennya, itu semuanya adalah namanya itu strategi lah gitu. Ada ininya, ada ilmunya. Ketika itu diterapkan, ya itu bakal meningkatkan pendapatan itu sendiri gitu. Kayak gitu. Saat dalam berbisnis pasti ada dong kayak turun naiknya gitu ya. Pasti ada turun naiknya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kakak, yang menjadi semangat kakak itu biar tetap lanjut gitu? Tetap lanjut berbisnis ya itu. Motivasinya pertama gini. Saya tuh rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah kan, udah tentukan. Nah itu rezeki itu kan perlu dijemput. Maksudnya perlu dijemput lah gitu. Bukan hanya diem aja. Nggak mungkin Allah itu tiba-tiba ngurunin uang di depan kita 1 juta gitu kan, 2 juta nggak mungkin kan gitu. Nah itu kan makanya ada rezeki itu harus dijemput kan. Dan cara berwirausaha itu atau berdagang atau berwirausaha itu adalah salah satu bentuk keimanan kita gitu, terhadap rezeki itu. Biar kita itu memberikan jalan gitu.
Allah itu mau masih rezeki itu, kamu itu harus jalan mana nih, gitu kan? Ketika perjalanan seperti apa? Bisa lihat orang tua kan, gitu. Bisa orang tua, bisa orang teman, segala rupa. Tapi kan kita sendiri yang menyiapkan jalan itu sendiri kan kita sendiri. Mencoba untuk menyiapkan jalannya itu ya dengan berwirausaha. Semakin kita menyiapkan jalannya itu kan, maka peluang rezeki itu datang ke kita itu semakin lancar, semakin banyak gitu kan. Nah itu makanya motivasi, makanya ketika gagal ya cari lagi gitu, ketika gagal cari lagi gitu. Bisa karena rezeki itu juga bisa lagi kerja kan gitu. Nah kalau kakak milihnya itu selain kerja juga ya berwirausaha, sehingga jalan rezeki datang dapat uang itu bukan hanya dari bekerja, tapi juga dari dari berwirausaha itu sendiri gitu kan. Semakin banyak kita tebar jari ikan semakin banyak. Nah itu kan kayak gitu. Kalau istilahnya perumpamaannya lah seperti itu. Apa sih langkah awal kakak itu mulai memasuki dunia bisnis? Langkah pertama yang harus kita siapkan gitu ya gitu. Pertama sih ini belajar dari pengalaman kakak sendiri ya gitu. Bahwa kita itu pertama langkahnya itu ya tadi pertama menumbuhkan dulu keinginannya gitu, menumbuhkan keinginan dalam berwirausaha. Kan nggak banyak ya orang-orang itu istilahnya bukan punya keinginan gitu. Nah makanya harus ditumbuhkan dulu itu keinginan berwirausahanya, tumbuhkan keinginan, habis itu motivasinya terus ditinggikan gitu, sehingga dia itu tertarik dalam berwirausaha. Makanya harus tuh kita punya kesadaran bahwa kita tuh ternyata pingin nih, kayaknya seneng nih, ya contohnya itu seneng nih kayaknya dapat uang sendiri itu kan, dari itu kan enaknya itu tuh salah satu cara untuk menumbuhkan seperti itu, menumbuhkan lihat orang gitu ya, lihat kisah inspirasi. Nah dari kisah inspirasi itu bakal tumbuh keinginan, maksudnya kayak tadi kakak sendiri melihat orang yang istilahnya nitipin makanan, nitipin jajan, dapat uang. Nah dari situ inspirasinya gitu kan. Makanya harus ditumbuhkan inspirasi dulu, kuatkan motivasi. Habis itu yang pertama, tumbuhkan dulu keinginannya, motivasinya itu ditumbuhkan. Yang kedua itu langkah kedua itu kita harus cari lingkungan yang bagus. Itu. Nah, ini lingkungan ini yang namanya itu berperan penting gitu. Kita harus kumpul ya, kalau kita udah punya keinginan untuk berwirausaha, nggak mungkin kita gabung sama teman-teman yang sukanya game, nggak mungkin kan gitu, nggak nyambung kan. Makanya yang kedua ini penting, bahwa memilih lingkungan yang bagus gitu, yang baik untuk untuk kita sendiri itu penting gitu. Makanya langkah kedua itu tadi, yang pertama udah menumbuhkan, habis itu cari lingkungan yang baik. Itu ketiga yang ketiga itu kita cari coaching atau cari relasi lah gitu. Cari ketika ada teman kita yang udah berjualannya bagus, deketin tuh. Saya tuh bahkan memang benar membuat strategi mana teman mana yang harus jadi teman saya gitu. Harus jadi teman dekat bahkan gitu. Harus jadi sahabat gitu. Karena teman itu menentukan gimana kita berkembang. Menentukan gitu. Makanya itu dibuat strategi, sehingga itu bakal menumbuhkan motivasi kita sendiri gitu kan. Langkah ketiga itu kita cari relasi, bisa cari coaching. Coaching itu kayak kalau orang tuanya dia pebisnis gitu ya, nggak ada salahnya kita masih SMA gitu ya datang ke orang tua bilang, Pak saya ingin ikutan berwirausaha lah gitu ya, ingin belajar gitu, gimana nih caranya gitu, tolong ajarin gitu kan, diajarin itu seperti apa. Makanya dari sana coaching juga penting. Yang terakhir itu langkahnya jangan berhenti belajar. Kita tuh harus belajar terus gitu, karena ternyata kakak sendiri menganggap bahwa ternyata banyak ilmu yang ketinggalan gitu di usia kakak yang masih 23 tahun ya, udah 23 tahun, ternyata banyak ilmu yang sudah terlewatkan dalam bisnis ini gitu. Makanya kakak sangat senang ketika istilahnya bisa berkesempatan untuk istilahnya ngajak lah gitu ya, memberikan motivasi kepada usia-usia muda gitu ya, usia-usia masih di SMP gitu kan, untuk menumbuhkan keinginannya untuk berwirausaha kayak gitu. Kakak sendiri saat memulai bisnis itu ada yang ngebimbing kakak atau ada yang mengajari kakak? Nah itu sebenarnya nggak ada. Jadi itu makanya pengalaman ini kakak menyebutkan itu karena pengalaman kakak itu sangat penting.
gitu. Di awalnya memang nggak ada ya, gitu, nggak ada. Jadi kakak itu mengesampingkan lingkungan, mengesampingkan istilahnya pembimbing. Nah itu bodo amat lah, yang penting itu saya mencoba sendiri kan, awalnya kayak gitu kan, sombong lah istilahnya gitu awalnya gitu. Tapi ternyata gagal, maksudnya bukan gagal ya, jadi kurang berkembang sama gitu-gitu aja gitu. Akhirnya kan nggak bisa bersaing gitu dengan yang lain. Akhirnya dari situ di SMA kan itu merasakan kayak gitu. Akhirnya di kuliahan lah baru membangun relasi gitu. Makanya kerja itu salah satu tujuan membangun relasi gitu. Jadi kalau kerja itu kan sehingga kerja itu membangun pengalaman, membangun relasi. Kakak sekarang dapat investor. Nah jadi kuliah bangun EduFarm ini bukan uang kakak gitu kan. Ini bukan uang kakak pure. Sementara EduFarm sendiri, EduFarm peternakan ini, bisnis peternakan ini bukan ratusan juta, udah miliaran. Iya, butuh dana yang banyak ya, butuh dana yang banyak. Nah ini didapatkan ketika kita punya lingkungan atau relasi yang baik gitu kan, relasi yang bagus gitu. Ketika selesai kuliah kan bingung nggak, daripada bingung cari kerja kan istilahnya, mending kita berusaha, kita calling tuh istilahnya orang yang udah kita kenal gitu kan. Saya punya ide untuk membangun peternakan, tapi saya nggak punya dana kan, akhirnya diajak untuk kerjasama gitu kan. Nah tiba-tiba mengelola uang yang miliaran itu luar biasa kan gitu istilahnya. Nah ini pentingnya relasi di situ gitu, makanya pentingnya coaching itu di sana juga. Ketika namanya tidak ada masalah itu biar motivasi kita juga terjaga, biar mengarahkan ini Allah misalkan akan produk yang bagus ini loh gitu. Misalkan kali ini produk ini yang kalau kamu produk ini ternyata di pasaran itu banyak gitu, sehingga jangan nanti soalnya kalau kayak gini nggak laku gitu. Dapat saran juga. Dapat saran, nah makanya pentingnya di sana. Ketika kita punya kesalahan, kan ketika ada coaching itu enak, gitu kan gitu, untuk memberikan arahan masukan kayak gitu. Jadi pentingnya di sana ya kan? Nah, pentingnya di sana gitu, sehingga motivasi terjaga gitu kan. Terus ketika ada masalah yang menemani gitu kan, ini juga hal yang penting sih. Gitu. Skill-skill apa sih Kak yang penting gitu untuk kita memulai suatu bisnis? Skill ya. Jadi skill yang harus pertama kita hadirkan itu keberanian. Skill kan nggak banyak berani ya, orang nggak banyak berani ya gitu. Siapa untuk mengambil resiko ya, keluar dari zona nyaman itu orang nggak susah gitu kan. Mungkin kalian juga merasakan gitu. Ya itu makanya skill untuk keluar dari zona nyaman, keberanian untuk keluar dari zona nyaman itu seperti apa. Nah ini harus dipupuk. Nah keluar dari zona nyaman itu ini terdorong, makanya tadi langkah apa aja sih yang harus kita lakuin untuk bahkan berwirausaha. Yang kedua kan ada carilah lingkungan yang baik. Nah keberanian itu akan muncul ketika kita berada di lingkungan yang baik gitu kan. Skill itu mendukung. Oh ternyata teman kita ini istilahnya berani banget, otomatis kita bakal tertarik, benar gak? Iya sih. Nah gitu kan. Jadi pengen juga kayak dia. Nah gitu kan, akhirnya didorong juga tuh, makanya berani dulu, saya berani gitu keluar dari zona nyaman. Kadang kita sendiri malah diajak, ayo istilahnya gitu, jangan gitu aja gitu, keluar dari zona nyaman. Habis itu kan yang pertama tadi keberanian ya, keluar dari zona nyaman. Yang kedua itu ada kerja keras. Kita juga harus punya skill istilahnya skill kerja keras itu harus ditumbuhkan, karena bisnis tanpa kerja keras itu nol gitu kan istilahnya gitu. Setiap bisnis harus perlu kerja keras, perlu kerja keras gitu. Ada istilah kayak gini, bisnis itu gak ada kadang 24 jam itu kurang gitu kan, karena nggak cukup kadang gitu buat mengurusi banyak bisnis itu nggak cukup gitu. Yang siang jadi malam, malam jadi siang itu pebisnis itu gitu. Makanya itu harus kerja keras, ditumbuhkan kerja keras. Yang ketiga itu tekun ya gitu. Ada namanya ketekunan. Makanya itu tadi tekun ini pentingnya menguasai apa yang kita geluti gitu. Karena yang tadi udah berani kan, yang pertama udah berani, yang kedua kita udah menentukan langkah apa yang kita ambil gitu kan. Terus kita harus kerja keras, habis itu harus tekun. Kerja keras kan nggak selamanya kita motivasi 100%, nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin, kadang juga hilang. Makanya kita harus mencintai kan, belajar tekun, mencintai apa yang kita jalani itu. Ketika kita gagal, kita kuasai lagi pelajari lagi gitu kan. Nah, yang terakhir ini yang keempat itu cerdas gitu. Kita harus cerdas.
skill cerdas dalam membangun cerdas dalam artian dalam bisnis ya gitu. Cerdas dalam memulai, cerdas dalam mengembangkan gitu kan. Makanya tadi cerdas ini ketika memilih satu produk misalnya kan banyak produk ini yang ini berpeluang atau enggak. Nah, kita harus cerdas di situ. Nah, makanya cerdas ini bisa bisa dipakai di awal maupun di akhir maupun dalam perjalanannya gitu. Kita harus cerdas nih untuk mengefektifkan apa yang kita lakukan dalam membangun produksi ini, untuk memproduksi gitu ya, membangun bisnis seperti apa. Kadang kan bisa lihat bahwa bisnis itu kadang nggak efektif gitu. Kita harus cerdas di sana. Yang tadinya kita misalkan masak pakai hawu pakai kayu bakar, ternyata kan ada gas LPG gitu kan. Mana yang lebih cepat istilahnya mempercepat proses produksi. Di situ kita harus cerdas memilih. Termasuk juga untuk dalam mengembangkannya itu. Itu sih skill yang menurut kakak ya, itu pengalaman kakak itu ya simpelnya 4 itulah. Pertama itu berani kan, yang kedua itu kerja keras, yang ketiga itu tekun, sama yang keempat itu cerdas gitu. Kalau survei ke masyarakat apa aja yang sedang digandrungi sekarang itu penting nggak sih Kak? Penting. Ya tadi kan langkah-langkah itu penting juga, istilahnya penting. Makanya tadi kan ada di langkah itu membangun relasi gitu kan. Bergaul itu survei itu kan membangun relasi gitu. Survei kita ketemu sama banyak masyarakat yang udah ada di sana. Nah, di sana itu skill public speaking juga bakal ini namanya itu bakal terbangun gitu kan. Membangun relasi itu juga terbangun. Jadi penting karena dari ketika kita banyak survei ke masyarakat gitu ya, banyak kenalan, kita tahu nih apa yang kita jalanin ini, apa yang kita bangun ini nanti bakal mengurusnya seperti apa. Kita bisa belajar dari mereka itu. Mereka itu gagalnya dari mana sih? Gitu. Mereka itu susahnya dari mana sih? Gitu. Ada satu hal yang menarik itu, jadi kan kakak ini sebenarnya pendidikan kuliah itu pariwisata ya. Iya. Tapi sebenarnya bisa menyamai bahkan sarjana sarjana ataupun orang-orang yang di peternakan itu karena belajarnya sama kakak gitu kan. Kenapa gitu? Karena kita udah punya pengalaman di sana. Nah, itu pentingnya kita istilahnya membangun relasi, kenal sama orang, itu kayak gitu. Sehingga kita banyak tanpa kelas gitu ya, tanpa kelas khusus gitu, kita bisa banyak belajar dari mereka itu gitu. Yang pemiliknya Sinatria Farm itu beliau di industri peternakan itu sudah hampir mungkin bertahun-tahun ya gitu, mencapai kesuksesan seperti sekarang ya gitu. Kakak itu gabung sana, beliau menghabiskan berapa puluh tahun gitu ya. Kakak cuma gabung di sana sama 2 tahun, tapi skill dan pengetahuan misalnya pengetahuan ataupun istilahnya namanya itu capaian yang tadinya 10 dia capai 10 tahun, ketika kakak gabung sana bisa dipercepat sama 2 tahun. Karena apa? Kita bisa pelajari dari mereka itu kegagalan yang mereka temui itu seperti apa gitu. Sehingga itu penting kenapa kita harus banyak terjun ke masyarakat gitu. Terjun ke masyarakat, kita tahu ternyata simpelnya gitu ya, dalam peternakan itu setiap orang itu kadang punya formulanya masing-masing gitu. Kita belajar di sana. Oh, ternyata cara yang paling efektif seperti ini. Yang paling efektif seperti ini. Seperti ini. Itu mempercepat pengetahuan, mempercepat pengalaman itu dengan apa? Dengan banyak relasi gitu. Kan banyak ya kayak anak-anak zaman sekarang itu malu untuk memulai percakapan baru dan membangun relasi juga. Gimana sih Kak cara biar kita itu bisa membangun relasi yang baik sama orang-orang sekitar? Yang pertama sih kita harus tumbuhkan bahwa istilahnya itu adalah kebutuhan kita gitu. Bahwa membangun relasi itu adalah penting buat kita pahami dulu gitu ya dalam diri kita bahwa ini sesuatu hal yang penting. Kalau ketika kita udah menganggap ini sesuatu yang penting, kita bakal mendobrak sesuatu hal yang penghalang dalam diri kita gitu. Keberanian dalam diri kita itu sebenarnya kan udah ada gitu kan. Sebenarnya setiap orang itu punya peluang untuk sukses gitu ya. Kita itu hanya tinggal menghancurkan dinding-dinding yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya caranya untuk bisa membangun relasi ya berani untuk bicara gitu, berani untuk ngobrol. Makanya ketika kita punya lingkungan yang bagus gitu kan,
ya dia itu pasti ketika lingkungan yang bagus nggak mungkin itu hanya diem-dieman gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Makanya kalau lingkungan yang bagus itu kan dia pasti men-trigger teman-temannya untuk berbicara, untuk bertukar pikiran. Dari situ kan namanya terasa namanya itu komunikasi. Nah, yang tadinya sama apa namanya itu sama seumuran, habis itu sama kakak kelas, habis sama guru kan gitu. Nanti juga sama masyarakat. Nah, itu langkah apa namanya itu cara untuk itu ya mulailah menumbuhkan bahwa berkomunikasi itu, relasi itu penting dan mulailah sejak dini gitu sama temen gitu ya. Jadi jangan ngomongin misalkan drama Korea misalkan atau K-pop gitu kan gitu, atau bola aja gitu kan kalau laki-laki gitu ya. Itu jangan hanya sebatas itu, harus ada yang lebih luas lagi, lebih penting. Dan beranilah ke masyarakat gitu kan, ngomong gitu, nanya aja gitu kan, bisa nanya, oh ini ketika ada yang ngelakuin sesuatu ini apa sih gitu kan. Itu diasah sih seperti itu. Dalam perjalanan bisnis itu pasti gak selalu mulus ya Kak? Betul. Pasti juga kadang mungkin bangkrut, iya, atau kehabisan dana bisa jadi ya. Gimana sih Kak kalau misalnya Kakak bangkrut, cara untuk evaluasi dan bangkit lagi itu gimana? ya. Jadi kan kalau baca apa pengalamannya, kalau baca perjalanan itu tadi kan banyak ya sebenarnya bisnis yang udah salah bangun itu. Tapi kan yang sekarang ada itu cuman saya bisa dibagi cuma 2 ya. Itu tadi bagus bis. Yang lainnya ini istilahnya tidak berjalan mulus lah gitu. Kan gagal sih sebenarnya, karena udah menganggap itu gagal. Ini tidak berjalan mulus atau memang ada sesuatu hal yang apa istilahnya menjadi penghalang. Ini kenapa ya tadi setiap orang itu pasti punya jatah gagal gitu. Dan teman-teman gak usah takut, misalnya ya jangan usah takut, kegagalan itu sesuatu hal yang bisa dibilang pasti gitu ya. Kegagalan itu sesuatu yang pasti, kita itu hanya gak bisa menolaknya gitu, kita itu hanya bisa meminimalisir. Pertama meminimalisir kegagalan dan meminimalisir dampak dari kegagalan itu sendiri gitu kan. Dan ketika kita ada di posisi yang istilahnya dicoba gitu ya sama Allah dalam kegagalan atau hambatan gitu ya, pertama sih kalau dari kakak sendiri itu sabar. Kuncinya cuma satu, sabar. Ketika kita mendapatkan satu hambatan itu sabar itu kan ada beberapa hal ya gitu. Pertama kita menerima kan gitu, kita menerima nih, gak usah kita ketika dikasih kegagalan, dikasih hambatan gitu kan kita misu-misu kan gitu, marah-marah gitu kan, mengeluh gitu kan. Itu sesuatu hal yang tidak tidak menguntungkan, tidak memecahkan masalah. Makanya pertama kali itu ketika kita mendapat sesuatu itu kita terima. Habis itu yang kedua itu kita cari nih sebenarnya apa sih masalahnya gitu kan, masalahnya seperti apa, kenapa kita ini bisa gagal misalkan ya, kenapa kita ini bisa mendapatkan di situasi ini seperti apa, dan gimana jalan keluar. Itu bisa jadi bahan evaluasi juga ya Pak ya? Itu yang ketika kita udah tahu permasalahannya ini, kita coba perbaiki. Kita atau misalkan sesuatu yang perbaiki, kita coba ganti. Habis itu ketika kita udah memperbaiki sebaik mungkin, tadi kita mau tawakal, itu kan konsep sabar. Itu ada 3 kan, menerima gitu kan, berikhtiar untuk menyelesaikan itu, dan kemudian bertawakal sama Allah. Itu aja sih ketika kita dalam satu posisi yang ini ya gitu ya, diuji gitu ya, pasti lah dalam dari setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Surat Al-Insyirah kan, ya. Tahu kan? Ya, di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu janji Allah loh ya. Makanya teman-teman jangan sampai ini ya ragu dengan janji Allah itu. Kita harus yakin dan kita harus yakinin gitu. Kayak tadi harus yakin, bentuk keimanan kita terus ditumbuhkan, karena itu bakal memudahkan kita keluar dari masalah. Jangan sampai kalau misalnya kita gagal kita malah ngedown ya, dan gitu. Takut mencoba lagi. Betul. Nah tadi kakak sebut tadi bahwa ini loh pentingnya lingkungan ya, pentingnya teman, pentingnya istilahnya kayak guru lah gitu, pentingnya coach gitu ya. Kenapa? Ketika kita dalam situasi hal yang namanya itu
diuji di bawah-bawahnya. Ketika kita punya lingkungan yang baik, mereka bakal menjaga motivasi kita, mereka bakal mendorong kita. Makanya itu satu hal yang masuk. Makanya ketika kamu berwirausaha itu lingkungan itu sangat berpengaruh gitu. Nah, makanya jangan sampai kita nggak mungkin ketika kita sendiri pasti wah dong. Tapi ketika kita bertemu dengan orang lain, kan orang lain kamu kenapa sih gitu. Misalnya kalian lagi sedih gitu kan, wah ada sesuatu hal yang di ini. Ketika ketemu sama orang lain gitu ya, lihat sesuatu hal yang beda pasti tanya kenapa gitu kan gitu. Kayak kenapa saya ada masalah dengan ini seperti ini. Gitu. Ketika ketemu sama orang lain, diam di kamar gitu kan, gimana orang mau tahu apa yang kita rasain kan gitu. Iya sih. Dan mereka juga bisa mungkin membantu kita, memberikan saran. Memberikan saran. Makanya ketika situasi hal yang udah kita diuji gitu kan, motivasinya harus terjaga. Ada gak sih Kak pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk mungkin teman-teman di SMP TSG yang memiliki minat dan berwirausaha? Iya, pesan Kakak buat teman-teman nih ya, atau buat adik-adik Kakak lah istilahnya gitu di SMP TSG. Yang pertama tadi pertama itu mulailah munculkan keinginan ya, munculkan motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, baik itu pengembangan diri lah gitu, persiapan diri menjadi lebih baik itu persiapan fisik maupun mental, fisik, mental dan juga ilmu. Nah, yang pertama itu kan kita itu harus siap dari segi ilmu dan segi mental. Yang dalam mau berwirausaha itu ya pesannya yang pertama itu tadi kuatkan dulu istilahnya ilmunya, kuatkan dulu motivasinya, kuatkan dulu mentalnya gitu kan. Yang kedua itu cari lingkungan yang baik, itu sangat penting. Jadi teman-teman jangan sampai istilahnya salah memilih teman gitu ya, salah memilih teman adik-adik kalian jangan sampai nanti bergaulnya itu sembarangan gitu, jangan sampai. Paling nanti kalian mau ke kelas 9 ya, mau SMA, nanti SMA juga harus pintar-pintar cari pergaulan gitu ya. Nah, ini harus kita jaga gitu. Ketika kita punya motivasi untuk untuk berwirausaha, gabunglah dengan orang-orang yang lingkungan yang mereka juga berwirausaha gitu kan, gitu, punya motivasi yang sama. Jangan sampai gabungnya sama orang yang main game gitu kan, misalnya main game aja menghabiskan waktu kan. Karena itu juga bisa membuat kita juga kurang berkembang. Iya, kurang berkembang. Pasti itu, menghambat itu pasti gitu istilahnya gitu. Yang ketiga pesan dari kakak itu bangun relasi gitu ya, cari coach atau cari guru gitu. Bangun relasi itu ketika kamu punya keinginan, ketika yang pertama itu dari keluarga dulu, mintalah ke keluarga gitu kan. Kalilah kalau mau misalkan berwirausaha gitu ya, coba tuh misalnya kan harus cari guru ya, guru yang paling utama itu orang tua kita sendiri. Bilang ketika orang tua saya ini pingin berwirausaha gitu, tahu ngajarin kan gitu, sehingga mereka itu tahu gitu. Nanti bakal diarahkan ketika dia memang bukan kayak ibu kakaknya kan bukan guru ya gitu. Guru, ibu kakaknya seorang guru, ketika kamu minta untuk diajarin berwirausaha kan nggak sesuai gitu. Akhirnya disuruh untuk ketemu sama orang lain, misalnya yang lebih kompeten. Itu juga penting. Itu biar istilahnya kita sendiri nggak sendiri lah gitu untuk berjalan gitu ya. Yang terakhir pesan dari kakak itu jangan berhenti belajar gitu. Karena apalagi kamu mau jadi orang yang besar gitu ya, kamu bisa lihat kayak Sandiaga Uno gitu kan, terus misalkan Mardi Gowik atau banyaklah Erick Thohir dan siapapun orang kaya di Indonesia ini, beliau itu senang yang namanya belajar, baca buku istilahnya gitu. Ketika kakak sebenarnya gak senang juga sih baca buku ya gitu, tapi gimana caranya untuk mendapatkan ilmu itu ya kakak banyak ngobrol gitu ya, sama banyak nonton video-video inspiratif. Itu penting itu juga. Jadi maksudnya belajar itu bukan berarti harus dengan satu gaya gitu ya. Kita bisa melakukan pembelajaran itu, belajar itu dengan sesuatu yang kita senangin gitu ya. Ya menonton gitu ya, makanya nontonnya nih jangan drakor aja nih kan misalnya, jangan K-pop aja gitu. Makanya bisa dilihat dengan video-video inspiratif. Itu sih. Itu ada yang kakak.
Masya Allah, banyak sekali ya pesan-pesan dan juga ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan segudang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menonton acara podcast ini dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sudah selesai acara hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.